everyone, welcome back with me Oki Novianti as your teacher in BIPA. Hari ini saya akan mengajar dengan topik jenjang pendidikan di Indonesia yang bersumber dari buku Sahabatku Indonesia A2. Di sini saya memiliki 3 submateri dan yang pertama yaitu mengenai kosakata, kemudian yang kedua mengenai membaca, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tentang tata bahasa. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah kosakata. Berikut adalah beberapa kosakata mengenai jenjang pendidikan di Indonesia. Dan yang pertama ada tier or in bahasa berarti jenjang. You can repeat after me. Jenjang. Selanjutnya ada semester or in bahasa disebut semester. You can repeat after me. Semester. Semester. Selanjutnya ada report card in bahasa disebut rapor. You can repeat after me, rapor. Kemudian ada Olympic or in bahasa disebut olimpiade. You can repeat after me, olimpiade. Selanjutnya ada primary school or in bahasa disebut sekolah dasar. You can repeat after me, sekolah dasar. Selanjutnya ada junior high school or in bahasa disebut sekolah menengah pertama. You can repeat after me, sekolah menengah pertama. Okay, good job. Selanjutnya ada senior high school or in bahasa disebut sekolah menengah atas. You can repeat after me, sekolah menengah atas. Selanjutnya ada vocational high school or in bahasa disebut sekolah menengah kejuruan. You can repeat after me, sekolah menengah kejuruan. Yang terakhir ada college or in bahasa disebut perguruan tinggi. You can repeat after me, perguruan tinggi. Okay, that's all. Great job. Berikut kosakata mengenai jenjang pendidikan di Indonesia yang telah saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Dan kemudian, and the second material adalah membaca. Di sini saya mempunyai sebuah teks yang berjudul Jenjang Pendidikan di Indonesia. Saya akan membacakan teks tersebut dan setelah itu kita akan membacanya bersama-sama. So listen carefully. Jenjang pendidikan di Indonesia. Mira adalah siswa kelas 3 di SD Bintang Kejora. Usia Mira 8 tahun. Setiap hari Senin dan Selasa, Mira pergi ke sekolah dengan seragam warna putih merah. Mira mempunyai 2 kakak, namanya Kak Putri dan Kak Adit. Usia Kak Putri adalah 12 tahun. Kak Putri bersekolah di SMP Nusantara, kelas 7. Seragam Kak Putri berwarna putih biru. Kak Adit adalah kakak Mira dan Kak Putri. Usia Kak Adit adalah 17 tahun. Ia bersekolah di SMA Bakti Nusa kelas 12. Seragam Kak Adit berwarna putih dan abu-abu. Anak Indonesia wajib belajar selama 12 tahun. Mereka wajib belajar di sekolah dasar selama 6 tahun, di sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Setiap akhir semester, semua siswa pada semua jenjang pendidikan menerima rapor. Saya akan memberikan waktu 3 menit untuk membaca teks tersebut secara masing-masing. Baik, waktu telah habis dan di sini ada beberapa pertanyaan. Berikut pertanyaannya. Yang pertama ada 1. Sebutkan jenjang pendidikan di Indonesia dari tingkat yang paling dasar. Yang nomor 2, berapa usia Mira ketika ia masuk SMP? Nomor 3, pada jenjang pendidikan apa Mira bersekolah ketika usianya sudah 16 tahun nanti? Nomor 4, jelaskan mengapa wajib belajar di Indonesia disebut wajib belajar 12 tahun. Dan yang kelima, kapan para siswa menerima rapor? Dan yang terakhir, materi yang terakhir adalah tata bahasa. Berikut materinya. Dan yang pertama ada kalimat ekuatif. Kalimat ekuatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan
yang menyatakan kesetaraan atau kesamaan. Biasanya kata kerja dalam kalimat ekuatif diawali dengan awalan se, seperti contoh, saya punya foto sebesar buku tulis. Dalam kalimat tersebut terdapat kata dasar yaitu besar, yang kemudian diimbuhi dengan kata se menjadi sebesar, yang artinya bahwa ukuran foto tersebut sama dengan ukuran buku tulis. Kemudian yang kedua ada kalimat komparatif. Kalimat komparatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan lebih atau kurang. Biasanya kata kerja dalam kalimat komparatif diiringi dengan kata lebih atau kurang dan daripada. Seperti contoh, jerapah lebih tinggi daripada gajah atau gajah lebih pendek daripada jerapah. Dalam kalimat tersebut terdapat kata dasar tinggi dan pendek, kemudian diawali dengan kata lebih yang berarti bahwa dua hewan tersebut memiliki tinggi yang berbeda. Kemudian ada kalimat superlatif. Kalimat superlatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan bahwa ada bahan perbandingan yang melebihi yang lain. Biasanya kata kerja dalam kalimat komparatif didahului oleh kata paling. Contoh seperti, tubuh ayah paling tinggi di keluarga kami. Dalam kalimat tersebut ada kata dasar tinggi yang kemudian diawali dengan kata paling, yang berarti bahwa seluruh keluarganya memiliki tinggi yang hampir sama, sedangkan ayahnya memiliki tinggi yang berbeda dengan yang lainnya. That's all the material for today. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya melalui email atau WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas kembali.